Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas perjuangan Xiaoyan untuk membuktikan dirinya dalam Donghua Anak Langit. Kita recap terlebih dahulu pada bagian sebelumnya ya. Persaingan antar klan Xiao melawan klan Jili semakin memanas. Namun pihak klan Jili lah yang kini semakin terdesak karena pemasok bahan obat-obatan dari klan Miter memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama dengan klannya. Hal ini diperparah dengan kematian alkemis atau peracik obatnya yaitu Liu Xi yang tewas di kamarnya secara misterius. Ketua klan Jili kemudian memerintahkan Jilinu untuk menyiapkan pasukannya lalu bersiap untuk melaksanakan tugas rahasia yaitu mencari jenis bahan obat yang sesuai dengan resep Wu Tiangao, resep rahasia peninggalan almarhum Liu Xi di luar kota. Sementara itu, Xiaoyan yang mengetahuinya kemudian berencana untuk menggagalkan usaha dari Jilibi. Mampukah Xiaoyan melakukannya? Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah Xiaoyan berpisah dengan ayahnya, singkat cerita sampailah ia di pegunungan monster, namun ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari melakukan kultivasi. Tidak lama setelah ia berada di dalam hutan tersebut, ia dikejutkan dengan aura dari seekor monster harimau yang sedang mengintainya. Namun ternyata monster tersebut justru memilih untuk melarikan diri daripada menyerang. Hal ini karena Xiaoyan mempunyai aura kekuatan yang jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan monster harimau yang masih berada di tingkat 1. Tentunya semua peningkatan kekuatan Douhi milik Xiaoyan memanglah tidak lepas dari pengaruh obat racikan dari kakek Yalau. Selain itu, perkembangan Douhinya sekarang telah mencapai di tingkat ke-9, bahkan dengan tingkat kekuatan Xiaoyan saat ini, ia dapat mengalahkan monster di tingkat 1 dengan sangat mudah. Akan tetapi, ia masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan monster pada tingkat 2 dan tingkat 3 karena tingkat Douhi milik Xiaoyan belum setara dengan monster tingkat 2 ke atas sesuai dengan semua penjelasan yang dikatakan oleh kakek Yalau. Kemudian kakek Yalau mengeluarkan sebuah pedang langka miliknya untuk ia berikan kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa Xiaoyan harus memakai pedang yang bernama Zuan Zongqi ini di pundaknya selama latihan berlangsung karena beban berat dari pedang tersebut bisa menahan sekaligus menguatkan tubuhnya. Dan jika ia telah berhasil menembus Douhi di tingkat 10 bahkan menjadi ahli ilmu Dao, maka kakek Yalau berjanji akan mengajarkan Xiaoyan ilmu Douji. Semua itu dimaksudkan untuk dirinya dapat menguasai dan menggunakan pedang Zuan Zongqi untuk bertarung melawan musuh. Dan juga dikarenakan kekuatan yang akan dikeluarkan pedang tersebut sangatlah besar, maka Xiaoyan juga harus menerima beban yang sebanding untuk bisa menggunakannya. Setidaknya dibutuhkan 3 hari untuk melatih kekuatan fisiknya yang dimaksudkan untuk melatih tubuh Xiaoyan agar terbiasa menerima beban yang sangat besar. Setelah 3 hari berlalu, kakek Yalau mengamati perkembangan yang dirasakan oleh muridnya tersebut yang nampaknya sudah lumayan meningkat. Kakek Yalau kemudian menjelaskan bahwa apabila sesuai dengan peta yang diberikan oleh Yafei, maka rombongan klan Jili tidak lama lagi juga akan melewati hutan monster. Akan tetapi Xiaoyan sempat berpikir bahwa apa mungkin klan Jili sengaja memilih jalan lain untuk mempersingkat jalurnya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita yang meminta tolong tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dan benar saja, terlihat seorang gadis yang mencoba melarikan diri dari kejaran 4 monster kera mesum. Dikarenakan tidak memiliki kekuatan untuk melawan 4 kera sekaligus, gadis tersebut pun hanya bisa berteriak meminta tolong dan berharap akan ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Kakek Yalau pun melihat situasi ini sebagai kesempatan yang bagus bagi Xiaoyan untuk menunjukkan hasil latihannya selama 3 hari terakhir. Lantas ia pun meminta Xiaoyan agar segera menolong gadis tersebut dengan mencoba menggunakan pedang Zuan Zongqi. Untung saja Xiaoyan datang tepat waktu. Tanpa menunggu lama, ia pun segera menghajar para monster kera yang ingin berbuat hal yang tidak pantas kepada gadis tersebut. Diketahui gadis ini bernama Yixian. Ketika melihat di sekelilingnya penuh dengan mayat para kera, ia dibuat hampir pingsan karena saking terkejutnya. Bahkan karena masih trauma, Xiaoyan yang datang berniat menolongnya malah dituduh sebagai orang mesum yang juga ingin mencelakainya.
Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa dirinya bukanlah penjahat ataupun orang mesum. Meski nampaknya Yi Xian masih belum sepenuhnya bisa percaya. Setelah permasalahan dengan beberapa monster kera telah selesai, dijelaskan bahwa secara tidak sengaja Yi Xian terpisah dengan rombongannya, membuatnya tersesat sendirian hingga dikejar-kejar oleh para monster kera penghuni hutan. Dan kini dengan niat baiknya, Xiaoyan pun bersedia untuk menemani Yi Xian dalam pencarian rombongannya tersebut. Yi Xian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penduduk dari desa Sisan dan berprofesi sebagai seorang ahli medis. Xiaoyan pun kemudian menyela dengan bertanya apakah Yi Xian selama tersesat di dalam hutan sempat melihat kelompok medis lain dari klan Jili. Dan ternyata Yi Xian memang secara kebetulan mengetahui keberadaan dari rombongan klan Jili. Akan tetapi ia tidak langsung mengatakannya kepada Xiaoyan karena ia berpikir kalau Xiaoyan hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi setelah itu membuangnya. Sampai pada akhirnya Yi Xian membuat sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Ia meminta Xiaoyan untuk menemaninya dalam mencari rombongannya, dan sebagai gantinya maka Yi Xian akan menarik ucapannya yang menyebut Xiaoyan sebagai orang mesum serta memberikannya informasi mengenai posisi dari kelompok klan Jili. Dan untuk meyakinkan Xiaoyan, Yi Xian kemudian memberinya sebuah petunjuk tentang ciri-ciri dari rombongan klan Jili yang ia lihat agar Xiaoyan benar-benar percaya kalau ia tidak berbohong. Sepertinya Yi Xian ini memang berkata jujur sehingga setelah cukup yakin, Xiaoyan pun sepakat dengan syarat tersebut. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di sebuah wilayah milik suatu kelompok pemburu yang bernama kelompok kepala serigala. Xiaoyan dan Yi Xian pun kemudian dikejutkan oleh kedatangan dari beberapa monster puma berekor ular yang sedang menyerang kelompok tersebut. Dan ketika Xiaoyan berniat ikut campur dengan mengeluarkan aura apinya, ada seekor puma yang terpancing dan beralih menyerangnya. Pemimpin kelompok serigala serta para anggotanya pun merasa kagum setelah menyaksikan kekuatan api milik Xiaoyan yang begitu mudahnya dapat mengalahkan dua monster sekaligus. Ketua kelompok ini bernama Muli. Ia kemudian memberikan ucapan selamat serta menyerahkan mayat dari dua monster tersebut kepada Xiaoyan. Muli menjelaskan mengenai aturan yang mengatakan bahwa siapa yang telah membunuh monster maka orang tersebutlah yang berhak mengambil jasadnya, sehingga sesuai dengan aturan itu hanya Xiaoyanlah yang berhak untuk mengambil jasad dari kedua monster puma tersebut. Xiaoyan juga bisa membedah mayat monster tersebut dan jika beruntung maka ia bisa mendapatkan inti monster yang berada di dalam kepalanya. Lalu dijelaskan juga bahwa selama ini pekerjaan dari kelompok pemburu memanglah untuk membunuh para monster di hutan pegunungan monster, tentunya demi mengincar inti monsternya karena jika benda itu dijual di kota bisa dihargai cukup mahal. Inti monster sendiri memiliki banyak kegunaan. Beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan pil obat oleh para alkemis, atau bisa juga untuk memperkuat berbagai macam senjata khusus, dan tentunya semakin kuat seekor monster, maka inti monsternya juga pasti akan semakin berharga. Namun perlu diingat bahwa tidak semua monster memiliki inti monster. Terkadang ada juga seorang pemburu yang sudah bersusah payah mengincar seekor monster, tetapi setelah dibunuh ternyata monster tersebut tidak memiliki inti monster alias Zong. Sehingga dalam hal ini faktor keberuntungan pun juga sangat berperan penting. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dengan begitu beruntungnya Xiaoyan mendapatkan dua inti monster sekaligus dari dua jasad monster puma tersebut. Yi Xian pun nampak sampai begitu kagum. Menurutnya apabila Xiaoyan ikut bergabung dengan kelompok pemburu monster, maka dalam hitungan hari saja pasti sudah untung besar. Namun yang perlu diingat bahwa tujuan Xiaoyan datang ke pegunungan tersebut bukan untuk memburu monster demi mendapatkan uang, melainkan ingin segera menemukan rombongan dari klan Jili. Mendengar Xiaoyan yang terlalu belak-belakan, Yi Xian membawanya ke tempat yang lebih sepi, kemudian dengan merendahkan suaranya ia menyarankan agar Xiaoyan selalu berhati-hati dalam berucap karena sekarang mereka masih berada di dalam wilayah kekuasaan kelompok pemburu kepala serigala. Pemimpin kelompok mereka yang bernama Muli terkenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai sifat licik, kejam, egois, dan sering menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian Yi Xian meminta Xiaoyan agar mau melindunginya untuk satu malam lagi sampai keadaan benar-benar aman, setidaknya hingga besok tiba di wilayah desa Singsan. Yi Xian pun berjanji bahwa besok dirinya pasti akan memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang klan Jili kepada Xiaoyan. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, kakek Yalo dapat menilai bahwa meskipun gadis ini terlihat licik, namun menurutnya semua perkataan Yi Xian bukanlah kebohongan. Scene beralih memperlihatkan rombongan dari klan Jili yang sedang melewati tebing batu di wilayah desa Singsan, dan ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas supaya dapat mempersingkat perjalanan mereka. Di saat yang bersamaan, terlihat Yi Xian, Xiaoyan, dan para anggota kelompok kepala serigala sedang mencari bahan obat-obatan di dalam hutan.
Kakek Yellow mengatakan bahwa apabila Xiaoyan ingin mencari tanaman obat, maka ia harus mencari bahan yang dapat menguntungkannya dan berguna jika Xiaoyan akan menjadi seorang alkemis di masa depan. Kemudian kakek Yellow juga menjelaskan bahwa ada rerumputan bernama bunga Lian Yilan. Ini merupakan jenis tumbuhan bayang-bayang yang bunganya mekar dalam 2 tahun sekali. Kelopak bunga tersebut memiliki fungsi untuk membangun, tetapi efek yang ditimbulkan sangatlah kuat. Hanya seorang alkemis berbakatlah yang dapat menjadikan bunga tersebut sebagai obat. Setelah memperkenalkan tanaman bunga Lian Yilan, kakek Yellow kemudian juga memperlihatkan jenis tanaman lain seperti Lian Ju. Namun baginya obat tersebut belum cukup berguna untuk Xiaoyan karena harganya yang sangat murah, di mana satu tas penuh hanya senilai 1 koin emas. Seusai cukup menjelaskan 2 jenis tanaman obat tersebut, akhirnya kakek Yellow menunjukkan tanaman yang akan cukup berguna untuk Xiaoyan. Tanaman yang bernama Huang Lian Jing dengan memiliki bentuk seperti umbi. Meskipun bahan ini merupakan obat kelas bawah, tetapi mempunyai fungsi khusus untuk menghaluskan sebuah pil obat. Ia kemudian meminta Xiaoyan untuk mematahkan bagian dahan tanaman tersebut, dan secara tidak terduga di dalam umbinya ternyata mengandung zat bernama Zui Lian Jing. Kini setelah mengetahui tanaman kelas bawah tersebut sangat berkualitas, maka kakek Yellow berpesan supaya Xiaoyan segera menyembunyikan tanaman tersebut dari pandangan Muli. Singkat cerita, ketika Xiaoyan sedang mengamati Yi Xian yang berjalan sendirian, dari arah belakang tiba-tiba Muli menegurnya dan menggodanya. Menurut pendapatnya, hubungan antara Xiaoyan dan Yi Xian memang sangat cocok. Selain itu, Muli juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Xiaoyan. Sebagai ketua kelompok kepala serigala, Muli pun kemudian memberikan sebuah tawaran, yaitu apabila Xiaoyan bersedia bergabung dengan kelompoknya, maka ia menjanjikan posisi sebagai pemimpin tim kelompok kepala serigala. Dan apabila Xiaoyan masih bingung untuk menjawabnya, maka ia akan memberikannya waktu untuk berpikir. Tidak lama waktu berselang, Xiaoyan bergegas untuk menyusul ke arah jejak terakhir Yi Xian, dan setelah lama mencari, akhirnya sampailah ia di ujung jurang, di mana ia melihat Yi Xian dari atas jurang sedang melihat ke arah dasar jurang. Yi Xian pun meminta Xiaoyan agar tidak perlu cemas karena ia memang sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyendiri. Hal ini ia lakukan karena melihat ada sebuah gua di bawah jurang, yang mana ia mempunyai sebuah firasat bahwa di dalam gua tersebut terdapat banyak harta karun yang sangat berharga. Namun di samping itu ia juga dapat melihat terdapat jejak dari monster ular di balik bebatuan pada mulut gua. Jadi Yi Xian berniat ingin mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama, dan apabila memang benar di dalam gua terdapat banyak harta karun, maka ia berjanji pasti ia akan membaginya dengan adil. Namun di sini Xiaoyan tidak langsung menyetujui ajakan Yi Xian, mengingat janji sebelumnya untuk memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok klan Jili saja masih belum Yi Xian berikan. Yi Xian pun kembali berusaha meyakinkan Xiaoyan dengan menunjukkan jari kelingking bahwa ia pasti akan menepati janji-janjinya. Ia mengatakan bahwa apabila Xiaoyan bersedia menemaninya untuk mengecek keadaan gua tersebut serta menemukan harta karun sesuai dengan perkiraannya di awal, maka Yi Xian akan menceritakan semua informasi tentang klan Jili. Setelah keduanya sepakat, Yi Xian meminta Xiaoyan untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan mengikutinya dari arah belakang. Akan tetapi bukannya menurut, Xiaoyan malah mendorong Yi Xian yang membuat mereka berdua jatuh bersama melewati jurang tersebut. Xiaoyan pun bersedia untuk menemani Yi Xian dalam upayanya mencari harta karun yang berada di dalam gua dasar jurang. Namun setelah sampai di dekat mulut gua, secara tidak sengaja mereka malah membangunkan seekor monster ular bersisik batu penunggu dari gua tersebut. Monster ular tersebut terbangun akibat merasakan aura dari skill Zizang milik Xiaoyan dan merasa terganggu karena mereka telah memasuki wilayah kekuasaannya. Yi Xian kemudian mencoba untuk menyerang ular tersebut dengan menggunakan senjata berbentuk kunai. Namun usahanya gagal karena kulit keras dari monster seperti batu yang membuat senjata tersebut justru terpental tanpa bisa meninggalkan luka sedikit pun. Setelah merasa semakin terpojok oleh monster ular tersebut, akhirnya Xiaoyan mencoba melawannya dengan menggunakan skill Zizang dan alhasil usahanya cukup berguna hingga membuat monster penunggu gua tersebut terlempar jauh. Sesampainya di bibir gua, Yi Xian memimpin jalan dengan bantuan cahaya dari batu kristal miliknya yang disusul oleh Xiaoyan dari belakang untuk mengawasi situasi dalam gua. Dari awal masuk gua tersebut, Yi Xian merasa tidak ada hal yang spesial. Namun keadaan berubah ketika Xiaoyan diminta oleh kakek Yellow untuk mengamati daerah yang terdapat sebuah simbol batu terbelah. Dan ketika Xiaoyan berhasil menemukan tombol yang dimaksudkan oleh kakek Yellow, tidak lama akhirnya pintu rahasia pun berhasil dibuka. Setelah mengamati keadaan sekitar, kakek Yellow pun berpesan kepada Xiaoyan melalui cincinnya bahwa ia harus mengambil salah satu bagian yang berupa bahan berbentuk salju bernama rumput es terbakar. Kemudian Xiaoyan menyinggung mengenai pembagian harta. Dikarenakan di sini terdapat beberapa harta dan juga telah ditemukan 3 buah peti, maka Yi Xian tidak bermaksud untuk mendahului Xiaoyan yang sudah banyak membantu, sehingga ia memintanya untuk memilih benda yang diinginkannya terlebih dahulu.
Memang dari awal kakek Yao telah meminta Xiaoyan untuk memilih bahan terbaik, sehingga ia terlebih dahulu memilih rumput es terbakar yang berada di dekat peti tersebut. Sementara itu, Yi Xian masih mencari cara untuk dapat membuka ketiga peti. Setelah menyimpan bahan berbentuk bunga salju tersebut, Xiaoyan memperkirakan bahwa pemilik gua ini memanglah dulunya seorang alkemis tingkat tinggi. Di tengah kekagumannya, tiba-tiba fokus Xiaoyan teralihkan oleh kerangka manusia yang sedang menggenggam sebuah peta beserta kunci di tangannya. Dan setelah berhasil menemukan kuncinya, mereka pun segera membuka ketiga peti. Peti pertama berisikan sebuah gulungan yang bernama Qi Cai Du Jing, di mana di dalam gulungan tersebut memiliki catatan yang berhubungan dengan ahli racun. Dan karena memiliki hubungan dengan obat yang berfungsi untuk perlindungan diri, maka diputuskan gulungan ini adalah bagian Yi Xian. Mempertimbangkan juga sebagai seorang ahli medis, Yi Xian pasti sangat membutuhkan gulungan tersebut untuk meningkatkan kemampuannya dalam bertarung. Peti kedua berisikan sebuah skill armor level Zuan tingkat tinggi yang berbentuk sayap elang. Dan karena kekuatan tersebut lebih cocok untuk Xiaoyan, maka Xiaoyan lah yang memilih peti kedua. Kini setelah selesai membagi dua peti, Xiaoyan berniat ingin segera membuka peti ketiga, namun tiba-tiba Muli, si pemimpin kelompok kepala serigala beserta para anggotanya datang dan siap menyergap mereka di depan gua. Muli menjelaskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Yi Xian karena telah berhasil menemukan harta karun tersembunyi untuk kelompoknya. Di samping itu, Muli juga menegaskan kembali bahwa ia sangat serius untuk mengundang Xiaoyan bergabung dengan tim kepala serigala karena kemampuan Xiaoyan yang sangat mengagumkan. Tidak ingin basa-basi lagi, kemudian Muli meminta Xiaoyan agar segera menyerahkan semua harta karun temuannya termasuk Yi Xian, karena bagi mereka seorang ahli medis akan sangat berguna bagi kelompoknya. Tanpa berlama-lama lagi, Muli pun memberikan perintah kepada para bawahannya untuk segera menangkap Xiaoyan dan Yi Xian. Namun ketika keadaan terdesak, Xiaoyan mencoba meruntuhkan sebagian bongkahan kristal di langit-langit gua, lalu menyerap cahayanya agar membuat suasana menjadi gelap sehingga dapat membatasi penglihatan musuh. Dalam situasi seperti ini, Muli memperingatkan para bawahannya agar berhati-hati dalam bertindak dan juga selalu memperhatikan keadaan sekitar. Ia menambahkan apabila ada orang asing yang melewati mereka, maka bisa langsung dibunuh. Xiaoyan yang mendengar percakapan mereka meminta Yi Xian agar mengikutinya dari samping. Ia mengaktifkan mata persepsi roh yang memiliki fungsi untuk melihat dalam kondisi gelap. Setelah berupaya untuk menghindar dari semua serangan lawan yang datang dari segala arah, akhirnya Xiaoyan bersama Yi Xian berhasil melewati pertahanan mereka. Namun ada penghalang lain yang masih menunggu mereka di depan gua. Muli kemudian mengaktifkan tangan kayu miliknya, lalu disusul Xiaoyan yang mengeluarkan aura inti api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Akan tetapi kekuatan mereka terlihat masih belum sebanding, di mana dengan mudahnya Muli dapat menjatuhkan Xiaoyan. Setelah beberapa lama menyerang serta memilih bertahan, akhirnya Xiaoyan melihat sebuah celah, memukulnya sekuat tenaga sehingga pertarungan pun kini telah berakhir. Sementara itu, Yi Xian ketika melihat Xiaoyan yang tidak sadarkan diri kemudian meniup fluid yang merupakan sebuah sinyal untuk memanggil elang raksasa peliharaannya. Dengan cepat sang elang menghampiri mereka dan setelah berhasil naik ke punggungnya, elang tersebut membawa Xiaoyan dan Yi Xian terbang jauh meninggalkan gua. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan yang baru saja melewati masa kritisnya setelah kemarin malam ia cukup terluka akibat menerima semua serangan Muli. Setelah sadar, Xiaoyan kemudian menanyakan tentang keberadaan kelompok kepala serigala kepada Yi Xian. Yi Xian mengatakan bahwa sekarang keadaan mereka sudah cukup aman karena di sini terdapat kelompok pemburu lain dari desa Sisan yang menjaga mereka semalaman. Akan tetapi, Xiaoyan yang merasa sudah terlalu banyak membuang waktu karena berurusan dengan kelompok kepala serigala, ia kemudian menagih janji Yi Xian yang katanya akan mengatakan semua informasi mengenai rombongan klan Jili. Namun di sini Yi Xian tidak memberikan informasi apapun dan justru bergegas pergi meninggalkan Xiaoyan untuk kembali menuju desanya. Setelah perpisahan singkat mereka, awalnya Xiaoyan merasa dibohongi oleh Yi Xian. Akan tetapi tepat di sampingnya ternyata Yi Xian sudah meninggalkan sebuah gulungan yang berisikan semacam peta. Di dalam peta terdapat pesan dari Yi Xian yang mengatakan bahwa klan Jili memang mengubah rute perjalanannya untuk sementara waktu. Kelompok mereka pergi ke kota Wan Yaozai untuk membeli berbagai bahan obat dan jika sesuai dengan perkiraan Yi Xian, maka sejak pagi ini rombongan dari klan Jili telah tiba di pasar kota Wan Yaozai. Setelah membaca pesan tersebut, Xiaoyan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yi Xian. Namun sayangnya Yi Xian beserta kelompok berburunya sudah terlebih dahulu pergi meninggalkannya.
Selang beberapa waktu memperlihatkan Xiaoyan yang sedang melakukan proses kultivasi di dalam gua dari balik air terjun. Merasakan kekuatannya yang cukup meningkat, kemudian kakek Yalo memintanya untuk segera memakan kolektor Qi untuk memurnikan inti kekuatan api oren milik Xiaoyan. Meskipun cuma memerlukan waktu singkat, kini inti kekuatan api di dalam tubuhnya berubah warna menjadi putih dan lebih murni. Bahkan kini Xiaoyan juga berhasil menembus Douqi di tingkat Daozi level 2. Kakek Yalo pun menyarankan agar Xiaoyan berterima kasih kepada Muli karena menurutnya tekanan yang diterima oleh Xiaoyan dari serangan Muli kemarin malam cukup memberikan pengaruh terhadap tubuhnya yang dapat secara langsung memberikan peluang untuk meningkatkan aliran dari potensi kekuatan Douqi-nya. Xiaoyan kemudian meminta kepada kakek Yalo untuk mengizinkannya menggunakan gulungan aneh yang ia dapat dari gua harta karun supaya ia bisa mengendalikan skill lain di tingkat Daozi. Namun kakek Yalo menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak perlu terburu-buru karena menurutnya Xiaoyan masih belum menjadi Daozi sejati sehingga perlu mempelajari keterampilan dari tingkat tersebut terlebih dahulu. Sebelumnya secara kebetulan Xiaoyan memang menemukan sebuah gulungan dari genggaman kerangka manusia di dalam gua yang kakek Yalo sebut dengan nama gulungan Fenjue. Walaupun selama kakek Yalo hidup, ia belum pernah melihat seseorang yang berhasil mempraktekkan kemampuan tersebut karena selain membutuhkan kekuatan besar, secara bersamaan juga dibutuhkan afinitas atau ketertarikan yang besar pula. Dan latihannya pun akan 1000 kali lipat jauh lebih keras jika dibandingkan dengan keterampilan normal lain. Meskipun begitu, sebagai guru kakek Yalo menawarkan kembali kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bersedia untuk melanjutkan latihan keterampilan dari gulungan Fenjue setelah dijelaskan bahwa peluang keberhasilannya sangatlah kecil. Dan setelah melihat sikap optimis dari Xiaoyan, ia kemudian melemparkan gulungan tersebut kepadanya. Ketika melihat bahan dalam gulungan tersebut, Xiaoyan pun mempertanyakan apa gunanya semua bahan yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa dua bahan utama untuk latihan Fenjue yaitu Zuelian Jing dan rumput es terbakar. Kemarin Xiaoyan telah mendapatkan rumput es terbakar di dalam gua. Selain itu, ia juga mendapatkan armor sayap elang yang memiliki level Zuan tingkat tinggi, di mana menurutnya teknik ini akan sangat berguna. Kakek Yalo pun berjanji bahwa ia pasti akan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik tersebut apabila Xiaoyan telah dinilai cukup untuk dapat memperbaiki alat material pendukungnya. Di tengah percakapan, tiba-tiba kakek Yalo melihat sebuah pantulan cahaya pada peta yang sedang dibawa oleh Xiaoyan. Kakek Yalo kemudian menjelaskan mengenai cahaya pada peta yang disebut dengan Jing Lian Yaoho kepada Xiaoyan. Ia mengatakan bahwa peta tersebut merupakan api tunggal ketiga dalam daftarnya. Selain itu, elemen api tunggal sangatlah langka dan menurutnya hanya ada 23 tingkatan elemen sejenis di seluruh benua Douqi. Bahkan dengan kemampuan kakek Yalo, dahulu ia hanya bisa mendapatkan sebatas api ke-11 bernama Guling Lenhuo. Menurut kakek Yalo, dengan kemampuan Xiaoyan yang sekarang, kalau dibandingkan lagi dengan jenis api ketiga yang didapatkannya kemarin, ia menilai bahwa Xiaoyan masih belum bisa untuk menanggung beban dari kekuatan tersebut. Lantas tidak berputus asa, kemudian kakek Yalo pun kembali mengatakan bahwa ia akan terus mengupayakan untuk mencari api terakhir seperti Xing Lian Di Xin Huo, Yun Luo Xin Yan, dan lainnya untuk Xiaoyan. Sementara menunggu saat itu datang, Xiaoyan diminta untuk terus berlatih dalam meningkatkan level kekuatannya. Sementara Xiaoyan sedang berkultivasi, kita diperlihatkan beberapa prajurit klan Jili yang mulai kelelahan karena rute jalan pintas yang dipilih oleh ketua Jili Inu cukup berbahaya, bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Di waktu yang bersamaan, terlihat Xiaoyan yang sedang memperkuat keterampilan dasarnya karena kakek Yalo meminta ia untuk kembali mengendalikan kedua kekuatannya seperti Xizang dan Cui Haozang. Namun Xiaoyan merasakan tidak ada peningkatan yang signifikan pada Douqi-nya meskipun setelah mempelajari keterampilan dari gulungan Fenjue. Sampai kemudian kakek Yalo mengatakan bahwa Fenjue hanya bisa mencapai sebatas tingkat Huang terendah, jadi apabila Xiaoyan ingin meningkatkan tingkat kekuatannya hingga tingkat tertinggi, maka ia diwajibkan untuk memakan sebuah pil api tunggal. Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, lalu Xiaoyan ia minta untuk mengeluarkan kekuatan apinya dari hasil memanfaatkan keterampilan dari gulungan Fenjue. Meskipun Xiaoyan telah berhasil dalam satu kali percobaan, tetapi kakek Yalo memberitahunya bahwa efek pertama dari Fenjue sangatlah mematikan. Untuk itulah tadi kakek Yalo sempat menyalurkan sebuah teknik api guling Len miliknya ke dalam tubuh Xiaoyan yang dapat membuat semacam perlindungan untuk melindungi muridnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun di saat kakek Yalo ingin melanjutkan latihan, ia merasakan kehadiran dari rombongan klan Jili yang nampaknya sedang mendekat ke lokasi mereka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Xiaoyan pun berniat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang klan Jili terlebih dahulu. Sesuai dengan arahan dari kakek Yalo, kemudian Xiaoyan memanfaatkan pedang pemberiannya untuk menghadang perjalanan ketua Jili Inu beserta rombongan klannya.
Seketika Jilinu meminta para bawahannya untuk berhenti dan mencoba menyingkirkan hambatan di depan mereka. Akan tetapi ia baru sadar bahwa ternyata beberapa prajuritnya telah menghilang secara misterius. Setelah mendengar ada yang mengancam, maka Jilinu bermaksud untuk mengeluarkan dan menyerang balik menggunakan anak panah guna mencari keberadaan musuh yang secara diam-diam telah menyerang rombongannya. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit dan sejauh ini masih terlihat seimbang. Di tengah pertarungan dengan penuh percaya diri, Jilinu mengatakan bahwa Xiaoyan jangan mimpi bisa mengalahkannya dengan menggunakan senjata pedang aneh tersebut karena dirinya sudah bergelar Grand Daozi bintang 3. Setelah selesai membual, Jilinu kemudian melancarkan serangannya berupa gelombang tsunami ke arah Xiaoyan. Namun dalam sekali serang, Xiaoyan justru berhasil menghalau serangan tersebut bahkan sampai bisa melempar Jilinu ke dalam jurang. Menyaksikan hal itu dengan penuh ketakutan, para prajurit klan Jili yang tersisa pun memilih mundur untuk menyelamatkan diri tanpa memperdulikan seluruh barang bawaannya. Di sisi lain, Jilibi mendengar kabar buruk tentang rombongan klannya dari seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam laporannya, prajurit tersebut menjelaskan bahwa saat dalam misi perjalanan ke kota sebelah, rombongannya mendapatkan serangan misterius. Ketua Jilinu telah terbunuh serta semua bahan obat yang sebelumnya berhasil dikumpulkan kini juga telah dimusnahkan. Meneruskan laporannya, si prajurit kemudian menambahkan bahwa musuh yang telah menyerang mereka memiliki kemampuan aneh yang mana musuh misterius tersebut menggunakan semacam kekuatan api berwarna putih untuk menyerang rombongannya. Setelah mendengar laporan tersebut, Jiliao mulai berpikir bahwa ciri-ciri dari kekuatan musuh yang telah menyerang rombongan klan mereka sepertinya mirip dengan serangan yang melukainya dulu saat bertarung melawan Xiaoyan di wilayah pasar klan Xiao. Namun Jilibi merasa tidak yakin jika Xiaoyanlah yang telah melumpuhkan rombongannya seorang diri bahkan mampu membunuh Jilinu. Mengingat perbandingan tingkat kekuatan keduanya terpaut lumayan jauh dan sepertinya mustahil jika Xiaoyan dapat meningkatkan Douhi-nya secepat itu. Si prajurit kemudian kembali melanjutkan laporannya. Ia mengatakan bahwa selama melakukan misi mencari bahan obat, Ketua Jilinu sempat berhutang sebesar 300.000 koin emas karena uang yang dibawa mereka tidaklah cukup. Sehingga sekarang demi untuk bisa membayar hutang tersebut, Ketua Jilibi meminta putranya untuk menjual sebagian tanah klan di pasar kota Wutan secara diam-diam agar dapat menutup semua kerugian dan memperbaiki kondisi perekonomian klannya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Ketua Xiaozan bersama Xiaoyan yang bertemu di jembatan di kawasan klan Xiao setelah misi rahasia dari putranya tersebut berhasil terselesaikan. Xiaozan pun nampak begitu senang setelah ia mendengar kabar tentang jatuhnya klan Jili, bahkan Jilibi juga mempunyai hutang yang sangat banyak sampai menjual wilayah pasarnya sendiri untuk menutup kerugian. Sehingga menurut Xiaozan, kini Jilibi telah menerima karmanya akibat dari sikap angkuh dan semena-mena yang telah banyak merugikan banyak orang. Setelah membicarakan klan Jili, topik kemudian beralih dengan pengakuan Xiaoyan yang mengatakan bahwa selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Xiaoyan pun berterus terang bahwa selama ini secara diam-diam ia telah menjadi murid dari seorang alkemis tingkat tinggi, namun karena suatu alasan ia tidak ingin menyebutkan nama serta identitas lengkapnya kepada sang ayah. Xiaoyan lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tidak memberitahunya sejak awal. Selain itu, ia juga sekaligus ingin berpamitan kepada ayahnya karena setelah ini ia harus pergi berkelana untuk melanjutkan latihannya bersama dengan guru alkemisnya tersebut. Namun tentu saja sebagai seorang ayah, Xiaozan sama sekali tidak menyalahkan Xiaoyan. Dan sebaliknya, ia justru merasa bangga karena ada seorang guru yang sangat hebat bersedia mengangkat putranya sebagai murid. Bahkan menjadi sebuah kehormatan bagi klan Xiao karena putranya telah bertemu dengan seorang alkemis hebat yang merupakan kesempatan yang sangat langka. Selama ini di generasinya tidak pernah ada keajaiban, sehingga dengan ini di masa depan ia berharap penerus anggota klan Xiao akan berterima kasih kepada Xiaoyan atas semua kerja kerasnya. Setelah ayahnya pergi, tidak lama secara tiba-tiba Xiaoyan dikagetkan oleh kehadiran Xiao Yunar dari arah belakang. Di sini kedatangan Xiao Yunar bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa sebentar lagi sebuah akademi bela diri bernama Akademi Jianan akan membuka penerimaan murid baru. Kemudian dijelaskan bahwa Akademi Jianan merupakan akademi yang sangat terkenal di benua Douhi, sehingga apabila Xiaoyan dapat lolos dalam ujian awal, maka hal itu pasti akan sangat menguntungkannya. Namun meski demikian, Xiaoyan tidak langsung menerima ajakan dari Xiao Yunar karena ia masih merasa perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Di waktu yang lain, diperlihatkan Xiaoyan ditemani oleh kakek Yalau yang sedang berusaha melakukan proses penyempurnaan obat. Pada langkah awal, Xiaoyan diminta untuk mencoba menyerap kandungan yang bahan dasarnya didapatkan dari berbagai macam tanaman obat.
Dan apabila Xiaoyan berhasil mengekstrak inti dari tanaman tersebut, maka wujudnya akan berupa bubuk. Dalam proses selanjutnya, Xiaoyan diminta tenang tanpa mengabaikan elemen lain. Hal ini karena berkaitan dengan proses penyempurnaan obatnya supaya berjalan dengan baik dan berhasil bergabung menjadi sebuah pil. Kakek Yalo kemudian menjelaskan bahwa dalam penyempurnaan obat dari Douqi dan elemen api memang dibutuhkan penanganan yang sangat ketat, sehingga praktek penyulingan tadi juga dinilai sangat tepat yang secara sekaligus bisa menaikkan tingkat kekuatan Xiaoyan. Scene kemudian beralih memperlihatkan seorang prajurit yang sedang menghampiri Jilibi di kediamannya. Prajurit tersebut melaporkan tugas yang ia terima sebelumnya kini telah selesai. Selain itu, para penagih hutang beserta tentara bayaran yang mengkhianati klan Jili kini telah pergi meninggalkan klannya. Tetapi prajurit tersebut juga menyampaikan berita buruk. Ia mengatakan bahwa ketua klan Xiao sudah tahu mengenai keadaan klan Jili yang terpuruk. Bahkan klan Xiao sudah mendengar sebuah berita mengenai ketua Jilibi yang telah menjual aset tanahnya di pasar kota Wutan demi menutupi hutangnya. Seketika setelah mendengar berita tersebut, Jilibi pun menjadi sangat syok sampai membuatnya mengalami muntah darah dan serangan jantung, sehingga dengan ini tidak lama lagi klan Jili akan segera mengalami kehancuran. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan bersama Xiao Yunar yang sedang berlari ke lokasi di mana akan dilaksanakan ujian tahap pertama masuk Akademi Jianan. Sesampainya di tempat ujian akademi, mereka dikejutkan oleh kehadiran 3 anggota klannya, yakni Xiao Yu, Xiaoning, dan Xiao Mei. Setelah masing-masing dari mereka saling bertegur sapa, kemudian senior Akademi Jianan yang bernama Lao Bao menyela untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi ujian tahap pertama dalam penerimaan siswa baru akan segera dimulai. Lao Bu menjelaskan bahwa dalam alur ujian tahap pertama, seluruh calon peserta hanya diminta untuk menyentuh kristal yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan dari calon peserta sehingga dapat memilah mereka semua sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh akademi. Adapun syarat bagi calon peserta yang dapat dinyatakan lolos dalam ujian tahap pertama ini hanya akan didapatkan oleh peserta yang sudah mencapai tingkat Douqi di level 8. Xiaoyan kemudian meminta Xiao Yunar untuk mencobanya terlebih dahulu, yang kemudian disusul oleh Xiao Mei dan Xiaoning yang semua telah terlihat jelas akan dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama ini karena tingkat mereka yang sudah berada di atas standar. Kini giliran Xiaoyan yang terakhir maju. Pada awalnya Lao Bu menganggap bahwa Xiaoyan tidak akan mungkin bisa lolos di tahap pertama, namun dugaannya benar-benar keliru tepat setelah Xiaoyan menyentuh batu kristal. Sesaat memang batu kristal tersebut tidak memberikan respon apapun. Sampai kemudian Xiaoyan mencoba untuk fokus dan secara tidak terduga batu kristal tersebut langsung mengeluarkan seluruh cahayanya, bahkan nampak menyilaukan mata Lao Bu serta semua orang yang melihatnya. Di bawah terik matahari yang kian memanas, terlihat para peserta ujian yang telah dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama sedang menunggu lama karena ujian tahap selanjutnya tidak kunjung dimulai. Terlampau kesal, Xiaoyan lalu melabrak senior Lao Bu yang sepertinya memang sengaja membuat para peserta menunggu sia-sia tanpa diberikan kejelasan apapun. Namun tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, Lao Bu menjawab kalau hal seperti ini memang sudah wajar dialami oleh para murid baru di akademinya. Karena tersinggung, Xiao Yu yang sesama senior di situ menjadi terpancing dan berniat memberi pelajaran kepada Lao Bu. Tetapi niat Xiao Yu dihentikan oleh wanita di sampingnya yang diketahui bernama Profesor Rowlin. Profesor Rowlin kemudian juga memulai kegiatan dengan mencatat serta mengkelompokkan kekuatan dari seluruh calon murid baru Akademi Jianan yang telah dinyatakan lolos. Ia mengatakan bahwa bagi setiap siswa baru yang kekuatannya masih di tingkat Dauze bintang 1 maka akan dikategorikan tingkat D, lalu pada peringkat Dauze bintang 2 dikategorikan tingkat C, peringkat Dauze bintang 3 di tingkat B, Dauze bintang 4 di tingkat A, dan khusus untuk bintang 5 ke atas akan dikategorikan sebagai tingkat S. Kemudian ia meminta agar masing-masing siswa mengatakan tingkat kekuatannya dengan jujur. Mendengar hal itu, kemudian Xiao Yunar menjadi menggoda Xiaoyan. Xiao Yunar mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu menutupi dan berbohong tentang tingkat kekuatannya. Dengan nada merendah, Xiaoyan mengatakan bahwa jelas kuat apapun dirinya sekarang tidak akan bisa dibandingkan dengan tingkat kekuatan dari Xiao Yunar, karena pastinya Xiao Yunar akan berada di dalam kategori tingkat S. Dimulai dari Xiao Yunar yang terlebih dahulu melaporkan tingkat kekuatannya kepada Profesor Rowlin. Xiao Yunar mengatakan bahwa dirinya telah berada pada tingkat Dauze bintang 6 yang secara langsung dapat dikategorikan masuk sebagai tingkat S. Mendengar hal itu, Profesor Rowlin pun mengungkapkan kekagumannya kepada Xiao Yunar karena untuk saat ini Xiao Yunar merupakan murid terbaik yang berhasil mencapai tingkat tertinggi. Namun Xiao Yunar merendah dengan mengatakan bahwa ia memang telah berlatih selama 16 tahun sampai bisa mencapai tingkat Dauze bintang 6. Lalu ia langsung membandingkan dirinya dengan Xiaoyan yang menurutnya masih jauh lebih hebat. Yang mana Xiao Yunar mengaku telah berlatih selama 16 tahun untuk bisa sampai di tingkat ini, sedangkan Xiaoyan dari Douqi tingkat 3 hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun saja untuk mencapai Dauze bintang 3. Jadi bisa dikatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan progres Xiaoyan yang benar-benar luar biasa.
Di tengah percakapan mereka, secara tiba-tiba Xiaoyan meminta kepada Profesor Rowling agar memberinya waktu cuti selama 1 tahun dengan alasan ada hal penting yang harus segera ia selesaikan. Ketika Profesor Rowling tidak memberikannya respon, membuat Xiaoyan kemudian mengancam apabila permintaannya tidak disetujui maka ia akan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari Akademi Jianan. Tidak ingin kehilangan murid yang berbakat, serta setelah cukup mempertimbangkan, akhirnya Profesor Rowling pun setuju namun dengan satu syarat, yaitu jika Xiaoyan bersedia menerima 20 tekniknya tanpa terluka, maka ia akan mengizinkannya cuti selama 1 tahun. Setelah mendengar itu, dengan yakin Xiaoyan pun memberanikan diri untuk menerima tantangan tersebut tanpa mempertimbangkan resikonya. Sebelum memulai pertarungan, Xiaoyan meminta sebuah pedang untuk ia gunakan sebagai senjata untuk melawan Profesor Rowling. Namun ketika Profesor Rowling melihat Xiaoyan yang justru cuma memainkan pedangnya, ia menganggap bahwa Xiaoyan nampaknya tidak mengetahui cara menggunakan pedang. Dan jika Xiaoyan mau, Profesor Rowling bersedia menawarkan senjata yang lain. Setelah mendengar semua perkataan tersebut, membuat Xiaoyan semakin tertantang untuk memperlihatkan cara ia menggunakan pedang. Melihat Xiaoyan yang serius ingin memulai pertarungan, kemudian Profesor Rowling mengeluarkan senjatanya yang berbentuk sebuah cambuk. Kakek Yellow memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena dalam cambuk tersebut mengandung zat bernama nukleus yang menurutnya dapat meningkatkan kecepatan sebuah senjata hingga 10%. Xiaoyunar dapat merasakan bahwa aura dari Profesor Rowling sangatlah kuat yang membuatnya menjadi cemas. Namun Xiaoyu mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau tingkat kekuatan dari Profesor Rowling hanya di tingkat Dadauzi bintang 5, yang berarti tingkat Xiaoyan sekarang cuma terpaut 2 tingkat saja. Pertarungan pun dimulai. Profesor Rowling memulai serangannya dengan mencoba mencambuk Xiaoyan dari segala arah. Akan tetapi dengan lihai, Xiaoyan dapat mengimbangi gerakan cambuk Profesor Rowling dan menghindari semua serangannya. 血力水镜，八极风，玄阶终极斗技水曼陀罗。 Pertarungan mereka pun berjalan dengan begitu sengit. Akan tetapi pada ronde terakhir, Profesor Rowling justru menyerang Xiaoyan dengan menggunakan teknik bernama definitif tingkat Zuan menengah berupa skill penjara air yang membentuk seekor naga, sehingga dengan hitungan detik saja dapat melilit seluruh tubuh Xiaoyan. Ketika sedang berada di dalam penjara air milik Profesor Rowling, tiba-tiba kakek Yellow menawarkan sebuah bantuan kepada Xiaoyan. Tetapi kali ini justru Xiaoyan menolak tawaran tersebut karena ia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Di saat Profesor Rowling merasa sudah menang, ia kemudian meminta Xiaoyu untuk menyelamatkan Xiaoyan yang menurutnya tidak akan mampu keluar dari tekniknya. Namun beberapa saat kemudian, Xiaoyan justru muncul secara tiba-tiba dari aliran bawah pusar air tersebut, bahkan tanpa ada luka sedikit pun. Dengan demikian pertarungan pun telah berakhir. Dan dengan nada merendah, Xiaoyan mengatakan bahwa apabila Profesor Rowling mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan kali ini, maka kemungkinan besar dirinya akan gagal. Profesor Rowling menanggapi bahwa jika ia serius menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan siswa baru, maka tentu ia bisa dipecat dari Akademi Jianan. Terlebih lagi setelah melihat potensi dari Xiaoyan yang merupakan anak yang sangat berbakat. Selain itu, Profesor Rowling pun akhirnya mengizinkan Xiaoyan untuk mengambil cuti selama 1 tahun sesuai dengan permintaannya. Sementara untuk para siswa baru yang lain, ia berikan waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan barang pribadinya sebelum nanti ditempatkan di dalam asrama Akademi Jianan. Xiaoyan lalu menyela dengan menawarkan sebuah undangan kepada Profesor Rowling supaya bersedia menyempatkan waktunya untuk singgah ke kediaman klan Shao di kota Wutan. Setelah mendengar undangan dari Xiaoyan, Profesor Rowling menjelaskan bahwa ia telah mempunyai acara khusus di kota Wutan, sehingga ia tidak bisa langsung setuju dengan undangan pribadi dari Xiaoyan karena Profesor Rowling tentunya tidak bisa secara sepihak mengganti pertemuan tersebut dan mengganggu jadwal mereka yang sebelumnya telah disepakati. Namun sebenarnya ia cukup penasaran dengan lingkungan klan Shao yang telah melahirkan para anak berbakat seperti Xiaoyan dan Xiaoyunar, sehingga mungkin nanti ia akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung. Selain itu, Xiaoyan juga harus membayar hutang budi karena telah mendapatkan perlakuan khusus dengan mengizinkannya cuti selama 1 tahun. Pada keesokan harinya, diperlihatkan kediaman klan Shao yang sedang dikunjungi oleh rombongan dari Profesor Rowling beserta perwakilan dari Akademi Jianan. Setelah menyambut rombongan mereka, Xiaozhen menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa pengaruh dari Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangatlah besar apabila dibandingkan dengan pelelangan klan Mitter. Bahkan klan Yanlan pun segan dengan Akademi Jianan. Berkaitan dengan perjanjian 3 tahun sebelumnya dengan klan Yanlan, kemudian Xiaoyan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengalahkan Yanar dalam pertandingan antar kedua klan tersebut. Sehingga dengan begitu Xiaoyan bisa menjaga nama baik klan Shao di kota Wutan serta menyelamatkan klannya dari kehancuran dan dapat menghindari hinaan dari orang lain yang ditujukan kepada Xiaoyan beserta klannya.
Setelah mendengar semua itu, Xiaozan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan dan menghargai semua kerja keras putranya tersebut dalam mengupayakan kebangkitan dari klan Xiao yang merupakan 3 klan besar di kotanya. Sementara itu, Xiaoyan merasa ada hal aneh dari sela-sela orang yang sedang berkunjung di sana. Dan ternyata memang benar terlihat seorang yang sedang mengamati klan Xiao dari kejauhan, di mana orang tersebut secara misterius sengaja menutupi identitasnya dari pandangan orang lain. Tidak lama setelah itu, Xiao Yunar datang menghampirinya. Xiao Yunar mengatakan bahwa Xiaoyan telah berhasil membujuk Profesor Rollin untuk berkunjung ke kediaman klan Xiao, yang berarti Xiaoyan secara tidak langsung telah mengangkat kualitas dari klan Xiao di mata para klan lain dan semua orang yang mengetahuinya. Di sisi lain, tanpa disangka ternyata Xiaozan merasa kedekatan putranya dengan Xiao Yunar bukanlah hal yang baik. Berniat ingin menjauhkan Xiaoyan dengan Xiao Yunar, lalu Xiaozan beralasan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu secara khusus hanya berdua dengan putranya. Di tempat lain, memperlihatkan ketua klan Jili bersama putranya yang sedang memberikan hormat kepada seorang pria misterius. Ia adalah orang yang sama yang sebelumnya terlihat muncul di acara pertemuan klan Xiao dengan pihak Akademi Jianan. Jili Ao kemudian memperkenalkan orang tersebut kepada ayahnya sebagai guru alkemis dari mendiang Liu Xi yang ia panggil Guru Daze. Jili Bi pun kemudian memohon agar Guru Daze bersedia membalaskan dendam dari muridnya kepada klan Xiao demi menegakkan keadilan. Lalu Guru Daze mengungkapkan bahwa kedatangannya ke klan Jili kali ini pada awalnya memanglah untuk membalaskan dendam dari muridnya. Namun setelah melihat kedatangan dari pihak Akademi Jianan ke tempat klan Xiao cukup merubah pikirannya, karena akan menjadi sangat sulit jika ingin menyerang klan Xiao sekarang karena mereka telah bersekutu dengan salah satu akademi terkuat di benua Daohi. Bicara soal kematian Liu Xi, sebagai seorang guru yang menilai bahwa Liu Xi mempunyai kebebasannya sendiri dalam bertindak. Cepat atau lambat kematian memang pasti akan datang sehingga akan lebih bijak jika ia mengabaikannya. Setelah menyampaikan penjelasannya, Guru Daze bergegas untuk pergi meninggalkan Jili Bi. Hal ini membuat Jili Bi menjadi sangat marah karena ia tidak menyangka kalau usahanya untuk balas dendam ternyata tidak berjalan mulus. Scene kemudian beralih memperlihatkan Xiaoyan yang sedang sendirian di dalam kamarnya. Secara tiba-tiba kakek Yalo mengatakan bahwa kekuatan dasar spiritualnya di tingkat Daozi bintang 4 telah stabil dan sewaktu-waktu Xiaoyan dapat kembali meningkatkan kekuatannya. Selain itu, teknik Douji yang dulu belum bisa digunakan dengan baik oleh Xiaoyan menurutnya akan sesegera mungkin bisa dikendalikan. Kakek Yalo juga menambahkan bahwa untuk saat ini Xiaoyan tidak boleh menyia-nyiakan waktunya hanya untuk sekedar bersedih, mengingat perjanjian 3 tahun dengan klan Yanlan akan segera tiba. Setelah mendengar nasihat dari kakek Yalo, akhirnya Xiaoyan melanjutkan aktivitasnya untuk mempersiapkan diri dalam pelatihan berdua dengan gurunya tersebut. Ketika dalam perjalanan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yafei. Bermaksud untuk menghibur Xiaoyan yang nampak sedang murung, Yafei kemudian menceritakan pengalaman masa lalunya, yaitu ketika ia sedang sendirian melakukan perjalanan di kota Wutan. Kala itu ia juga menangis di sepanjang jalan karena harus berpisah dengan keluarganya. Namun setelah Xiaoyan sedikit terhibur, Yafei justru mengatakan bahwa semua yang ia katakan sebelumnya tentang menangis di sepanjang perjalanan hanyalah sebuah lelucon. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang prajurit dari klan Xiao untuk menyampaikan sebuah pesan darurat kepada Xiaoyan mengenai ancaman dari pemimpin kelompok kepala serigala yang sedang menculik seorang gadis bernama Yixian. Diperkuat dengan adanya perhiasan milik Yixian pada surat tersebut, dan nampaknya Muli sengaja merencanakan hal ini untuk memancing Xiaoyan supaya datang untuk menyelamatkan Yixian. Setelah Xiaoyan pergi, Yafei meminta Xiao Yunar untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yafei mengatakan bahwa Xiao Yunar tidak perlu menyembunyikan keberadaannya dari Xiaoyan karena tempat ini juga merupakan kediamannya. Yafei kemudian juga menambahkan bahwa tidak ada hal yang spesial dari hubungannya dengan Xiaoyan sehingga ia meminta Xiao Yunar agar tidak perlu khawatir dengan hal tersebut karena hubungan mereka berdua hanya sebatas terkait bisnis. Selain itu, Yafei juga meminta Xiao Yunar supaya segera menemui Xiaoyan karena tidak lama lagi Xiaoyan akan pergi meninggalkan klan Xiao untuk melanjutkan misi rahasianya. Sesampainya di jembatan perbatasan kota Wutan, Xiaoyan yang sedang berlari dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilancarkan oleh Jili Bi. Ketua Jili Bi berniat ingin menuntut balas dari semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiaoyan terhadap klan Jili. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa ia sangat ingin membunuh Xiaoyan. Akibat tekanan dari langkah kaki Jili Bi dalam hitungan detik dapat menyebabkan jembatan gantung tersebut menjadi miring hingga 180 derajat. Di saat keadaan terdesak, Jili Bi berhasil menangkap Xiaoyan. Dengan mencekik leher Xiaoyan, ia ingin segera mengakhiri perkelahian tersebut dengan membunuhnya. Namun secara mengejutkan dari arah belakang, tiba-tiba Jili Bi ditusuk dengan pedang emas milik Xiao Yunar. Dalam hitungan detik tubuh Jili Bi pun langsung berubah menjadi abu.
Setelah ketua klan Jili berhasil dibunuh, Xiao Yunar segera meraih tangan Xiaoyan, akan tetapi karena beban dari tubuh mereka cukup berat membuat jembatan gantung tersebut roboh sehingga mereka berdua pun juga ikut jatuh ke dalam jurang. Sebelum mereka berdua benar-benar terjatuh ke dasar jurang, secara tiba-tiba Xiaoyan mencoba untuk mengaktifkan teknik sayap awan ungu, dan setelah beberapa saat Xiao Yunar membuka mata, ia merasa takjub dengan teknik terbang milik Xiaoyan. Menurut Xiao Yunar, teknik Douji milik Xiaoyan sangatlah aneh. Xiaoyan kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kalau Xiao Yunar ternyata begitu kuat karena dengan hanya sekali serang sanggup membuat tubuh Jilibi berubah menjadi abu. Kematiannya yang begitu singkat, bahkan Jilibi juga tidak diberi kesempatan untuk mengatakan pesan terakhirnya. Kemudian scene flashback memperlihatkan Xiaoyan bersama ayahnya yang sedang berada di depan kediaman klan Xiao. Di sana Xiaoyan berkata terus terang bahwa ia sangat menyukai Xiao Yunar yang mana suatu saat ia ingin selalu bersamanya. Dengan nada yang kurang senang, Xiaozhen menjelaskan bahwa dahulu ayah Xiao Yunar lah yang telah membawanya untuk tinggal di sini dengan maksud menjauhkannya dari perkelahian keluarga. Ia menambahkan bahwa menurutnya Xiao Yunar adalah gadis yang sangat sulit dipahami karena nampaknya ia memiliki banyak rahasia. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan hal itu mengingat di benua Douji memang banyak hal yang aneh. Kemudian Xiaozhen kembali menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga ingin berpositif thinking, akan tetapi sebagai seorang ayah tentu ia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya. Setelah scene flashback, Xiaoyan ingin menceritakan pembicaraan dengan ayahnya tersebut kepada Xiao Yunar. Namun sebelum sempat melanjutkan kalimat, tiba-tiba Xiao Yunar menutup mulutnya. Ia membenarkan bahwa dirinya memang menyimpan banyak rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan. Akan tetapi ia meyakinkan Xiaoyan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat yang buruk. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Yan Er, murid dari klan Yanlan, sedang menerima sebuah surat dari mata-matanya yang memberitahukan bahwa Xiaoyan kini telah mencapai kekuatan Douji-nya di tingkat Daozi bintang 5. Tepat di belakangnya, Tetua Geye menyarankan agar sebaiknya Yan Er segera menghentikan perseteruannya dengan meminta maaf kepada ketua klan Xiao. Namun dengan angkuh Yan Er menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi kembali lagi ke kota Wutan untuk memohon maaf. Yan Er kemudian meminta kepada Geye untuk selalu mengawalnya. Namun sekedar untuk berjaga-jaga, ia juga memerintahkan Geye agar menemui seorang ahli alkemis di tempatnya untuk mendapatkan pil terbaik demi mempercepat latihannya. Di lokasi yang berbeda, terlihat Muli, pemimpin dari kelompok kepala serigala yang sedang menerima kabar dari anggotanya, melaporkan bahwa Xiaoyan telah keluar dari kota Wutan. Menurut Muli, ini merupakan kabar baik karena apabila Xiaoyan menjauh dari radius pengaruh wilayah Akademi Jianan, maka ia akan dapat dengan mudah bisa membunuh Xiaoyan kapan saja, sekaligus barang yang menjadi incaran Muli berupa kunci untuk membuka peti harta karun ketiga bisa ia dapatkan. Sementara itu ketika Xiaoyan telah membawa Xiao Yunar ke tempat yang aman, Xiao Yunar justru menggoda Xiaoyan dengan mempertanyakan hubungan antara Xiaoyan dengan gadis bernama Yixian. Dan setelah memastikan hubungan mereka berdua hanya sebatas pertemanan, Xiao Yunar kemudian meminta Xiaoyan untuk segera pergi menyelamatkannya, dan tentu saja ia berharap agar Xiaoyan dapat kembali dengan selamat karena ia akan selalu setia menanti kepulangannya. Nah, itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Anak Langit. Sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari setiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Hal menarik ketika Jilibi akhirnya mendapatkan karma atas perbuatan jahatnya selama ini. Kematian dari alkemis terbaiknya, terbunuhnya Jilinu pemimpin pasukannya, dan punya hutang yang sangat banyak hingga pada akhirnya ia menemui ajalnya. Hal menarik lainnya yaitu pada saat Xiaoyan dipandang remeh oleh senior Laobu ketika ujian masuk di Akademi Jianan. Namun di saat Xiaoyan benar-benar serius, seketika seluruh tempat ujian tersebut dipenuhi oleh cahaya dari batu kristal yang menandakan kalau ia sangatlah berbakat, sehingga dengan ini ia langsung dapat membungkam semua prasangka buruk sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini, dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya.